Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Bapak dosen, Bapak Diki Hartanto selaku dosen dari Statistik Penelitian. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adam Syah Ulia Deva, Ainul Mardiah, Ja'far Susanto, Khairun Nisa, Reza Syafitri, Rubiah, Selvia Ayunda, dan Yulilia Herdila. Kali ini, di kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang teknik analisis korelasi produk momen. Kita mulai dari pengertian. Apa itu pengertian dari korelasi produk momen persen? Teknik analisis korelasi persen produk momen. Baiklah, korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear atau searah bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Produk momen persen adalah salah satu teknik korelasi yang kedua variabelnya berskala interval. Teknik analisis korelasi persen produk momen termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan tertentu. Contoh dari penerapan korelasi produk momen. Korelasi produk momen dapat diterapkan pada suatu data dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, variabel-variabel yang dikorelasikan merupakan suatu data yang bersifat kontinum. Artinya, data tersebut berupa bilangan atau angka yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran. 2. Sampel yang diambil merupakan sampel yang cenderung homogen. Dan ketiga, data dapat berupa skala interval. Korelasi produk momen. Rumus yang dituliskan berikut ini merupakan rumus korelasi produk momen persen. Rumus tersebut dapat dituliskan dengan R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana R adalah koefisien korelasi persen dan N adalah banyak pasangan nilai X dan Y. Sigma XY adalah jumlah dari hasil kali nilai X dan nilai Y. Sigma X adalah jumlah nilai X. Sigma Y adalah jumlah nilai Y. Sigma X kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai Y. Sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai Y. Interpretasi indeks atau koefisien korelasi produk momen. Data hasil pengukuran akan dihitung koefisien korelasinya dengan rumus pada bagian sebelumnya. Hasil perhitungan tersebut diperoleh suatu nilai yang disebut dengan koefisien korelasi persen. Koefisien korelasi tersebut menunjukkan seberapa kuat korelasi antar variabel. Nilai koefisien korelasi yaitu min1 himpunan R himpunan 1. Interpretasi terhadap koefisien korelasi tersebut yaitu 0,00 sampai 0,199 adalah korelasi sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 korelasi sedang. 0,40 sampai 0,599 yaitu korelasi sedang. 0,60 sampai 0,799 adalah korelasi kuat. 0,80 sampai 1000 itu adalah korelasi sangat kuat. Begitu pula dengan nilai negatifnya. Semakin mendekati 0, maka korelasi semakin rendah dan mendekati min1, korelasi semakin kuat. Nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, sedangkan nilai positif menunjukkan hubungan searah. Oke, kita sekarang memasuki contoh soal. Nah, berikut ini merupakan data lama bermain game dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Nah, di sini ada sebanyak 15 data, ada nama,
ada lama bermain game, ada nilai siswa. Nah, kita masuk ke cara penyelesaiannya. Ini soalnya tadi ada nomornya, ada datanya, sebanyak 15 data, kemudian nama, lama bermain game, nilai siswa. Nah, pertanyaannya, tentukan koefisien kolerasi data dari data tersebut dengan menggunakan rumus koefisien kolerasi person. Nah, pertama kita mencari nilai XY. Nah, dapat nilai XY ini dari 7 dikali 64 dari lama bermain game sama dikali nilai siswa. Nah, 7 kali 64 hasilnya 448. Kemudian, data yang kedua, 7 kali 66, hasil XY-nya 462. Jadi, mencari nilai XY, lama bermain game dikali nilai siswa. Oke, begitu seterusnya. Kemudian kita mencari nilai X kuadrat. Nah, mencari nilai X kuadrat, mengapa hasilnya 49? Nilai X dapat dari lama bermain game. Ini hasilnya. Lama bermain game. 7 dikali 7. Karena X kuadrat jadi 7 dikali 7. Nah, 7 dikali 7 hasilnya 49. Nah, ini hasilnya. 49. Begitu juga seterusnya sampai ke data 15. Kemudian kita mencari Y kuadratnya. Nah, dari nilai Y kuadrat ini dapat diperoleh dari data nilai siswa. Kita memakai data nilai siswa. Nah, data nilai siswa yang pertama ada 64. 64 sama dengan Y kuadrat. Jadi 64 dikali 64. 64 dikali 64 hasilnya 4096. Nah, jadi kita kan udah mencari nilai XY, nilai X kuadratnya, Y kuadratnya. Ini 15 data. Ini dari data nama ada sebanyak 15. Dari lama bermain game dijumlahkan hasilnya 67. Dari nilai siswa dijumlahkan hasilnya 1129. Dari nilai XY dijumlahkan semuanya dari data pertama ke data 15, hasilnya 4961. Dari nilai X kuadrat dijumlahkan hasilnya jadi 349. Nah, dari nilai Y kuadrat dijumlahkan semua ini, 15 data ini menjadi 87.023. Nah, begitu hasil dari menentukan koefisiensi kolerasi data. Sehingga perhitungannya sebagai berikut. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Kita masukkan angkanya. R sama dengan 154961 dikurang 67129 per akar 15343 kurang 67 pangkat 2 dikali 1587023 dikurang 1129 pangkat 2. Dapatlah hasilnya yaitu min 0,2736. Jadi, koefisien korelasi data tersebut adalah min 0,2736. Kemudian kita cara analisis korelasi produk momen berbantuan SPSS. Analisis korelasi produk momen termasuk analisis bivariat yang bertujuan mencari penyelesaian secara statistik mengenai keeratan kuat lemahnya hubungan dari dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen. Perhitungan korelasi produk momen mensyaratkan bahwa populasi maupun sampel berasal dari dua varian yang berdistribusi normal. Korelasi produk momen atau korelasi Pearson banyak digunakan untuk mengukur korelasi data yang berskala interval atau rasio. Dalam model hubungan korelasi produk momen, terdapat 3 macam sifat hubungannya, yaitu ada hubungan positif, tidak ada hubungan, dan hubungannya negatif. Untuk melakukan analisis korelasi produk momen, tentu saja harus menyiapkan data yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Misalnya,
Data terdiri dari variabel independen dalam bentuk X dan variabel dependen dalam bentuk Y, di mana variabel bentuk X berupa pelayanan kepada konsumen dan variabel Y bentuk Y itu berupa minat beli konsumen minyak goreng merek Damai. Selanjutnya, menyiapkan data dengan program SPSS. Lalu, jalankan program SPSS tersebut. Lalu lanjutkan dengan mengklik data variabel view seperti berikut. Tabelnya yang terdiri dari name, tipe, width, desimal, label, dan values. Nama di sini yaitu X dan Y. Tipe untuk X yaitu numeric dan tipe untuk Y numeric juga. Dan width-nya untuk X dan Y itu sama, yaitu 8. Desimalnya juga untuk Y dan X itu sama dengan 0. Label untuk X yaitu pelayanan kepada konsumen, dan label untuk Y minat beli konsumen minyak goreng merek Damai. Values-nya X dan Y sama-sama yaitu 0. Selanjutnya yaitu klik tab data view, kemudian memasukkan atau mengentry data seperti berikut. Datanya terdiri dari pelayanan kepada konsumen dan minat beli konsumen minyak goreng merek Damai. Selanjutnya, untuk mengetahui signifikasi hubungan atau yang disebut dengan korelasi dari variabel pelayanan kepada konsumen atau yang disebut dengan X dan variabel minat beli konsumen minyak goreng merek Damali atau yang disebut dengan Y didasarkan pada kriteria keputusan berikut. Yang pertama, jika nilai R atau yang disebut dengan R bilang disertai oleh signifikasi atau sig lebih kecil 0,05, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang sangat meyakinkan terhadap variabel terikat. Selanjutnya yang kedua, jika nilai R atau yang disebut R bilang disertai oleh signifikasi atau sig lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang sangat meyakinkan terhadap variabel terikat. Baiklah, selanjutnya saya Ainul Mardiah akan menjelaskan langkah-langkah analisis data. Ada 5 langkah analisis data. Pertama, klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bifurcate, maka akan tampak kotak dialog Bifurcate Correlation. Yang kedua, pilih atau klik variabel pelayanan kepada konsumen atau X, klik ke kotak variabel. Yang ketiga, pilih atau klik variabel minat beli konsumen minyak goreng merek Damai atau Y, klik ke kotak variabel. Keempat, klik checklist person to tile and flag significant correlation seperti tampak pada gambar di bawah. Yang terakhir, klik tombol OK atau selesai sehingga ditampilkan hasil output analisis seperti gambar di bawah ini, yaitu berbentuk tabel correlation. Baiklah, interpretasi hasil analisis. Dari tabel output tersebut, di atas dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi antara pelayanan kepada konsumen dengan simbol X dengan minat beli konsumen minyak goreng merek Damai dengan simbol Y adalah sebesar R sama dengan 0,964 disertai signifikasi 0,000 berdasarkan kriteria keputusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi dari kedua variabel tersebut adalah signifikan. Oleh karena signifikasi yang menyertainya lebih dari kecil dari 0,05, korelasi yang terjadi bersifat positif. Artinya, apabila variabel bebas atau independen meningkat, maka akan disertai oleh meningkatnya variabel terikat atau dependen. Korelasi yang terjadi berada dalam kategori sangat kuat. Nah, demikianlah hasil dari kelompok kami tentang teknik analisis korelasi produk momen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi kita semua.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.